Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alisro, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 4C. Dosen pangampu Bapak Babay Barmawi, SAG MSI, mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang pertama, iklim komunikasi dan kepuasan komunikasi. Yang kedua, iklim komunikasi dan kepuasan kerja. Oke, jangan lama-lama lagi, kita simak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Lanjut saja, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu iklim komunikasi dan kepuasan komunikasi. Kepuasan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti perihal atau yang bersifat puas, kesenangan, dan kelegaan. Dikutip dari Kamus Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan kepuasan komunikasi organisasi menurut Reading adalah kepuasan tingkat kepuasan seorang karyawan mempersepsi lingkungan komunikasi secara keseluruhan. Konsep kepuasan ini memperkaya ide iklim komunikasi. Iklim mencakup kepuasan anggota organisasinya terhadap informasi yang tersedia. Kepuasan dalam pengertian di atas menunjukkan kepada bagaimana baiknya informasi yang tersedia memenuhi permintaan anggota organisasi akan informasi. Dari siapa datangnya, cara penyebarluasannya, bagaimana diterima, diproses, dan apa respon dari orang yang menerimanya. Jadi puas atau tidak puasnya tergantung dari persepsi tiap anggota dalam melihat kemampuan organisasi mewujudkan apa yang diharapkan terhadap proses komunikasinya. Kepuasan komunikasi berkenaan dengan apa yang seseorang dapatkan dengan apa yang ia harapkan. Kepuasan dengan komunikasi muncul dari kombinasi faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan dengan pekerjaan ini mencakup hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran, keuntungan, naik pangkat, dan pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, kepuasan dengan ketepatan informasi. Faktor ini mencakup tentang tingkat kepuasan dengan informasi, kebijaksanaan, teknik-teknik baru, perubahan administratif dan staf, rencana masa datang, dan penampilan pribadi. Yang ketiga, kepuasan dengan kemampuan seseorang yang menyarankan penyempurnaan. Faktor ini mencakup hal-hal sebagai tempat di mana komunikasi seharusnya disempurnakan. Pemberitahuan mengenai perubahan untuk tujuan penyempurnaan dan strategi khusus yang digunakan dalam membuat perubahan. Yang keempat, kepuasan dengan efisiensi bermacam-macam saluran komunikasi. Faktor ini mencakup melalui mana komunikasi disebarluaskan dalam organisasi, mencakup peralatan buletin, memo, dan materi tulisan. Yang kelima, kepuasan dengan kualitas media. Yang berhubungan dengan faktor ini, berapa baiknya mutu tulisan, nilai informasi yang diterima, keseimbangan informasi yang tersedia, dan ketepatan informasi yang datang. Yang keenam, kepuasan dengan cara komunikasi teman sekerja. Faktor ini mencakup komunikasi horizontal, informasi dan tingkat kepuasan yang timbul dan diskusi masalah dan mendapatkan informasi dan teman sekerja. Yang ketujuh, kepuasan dengan keterlibatan dalam komunikasi organisasi sebagai suatu kesatuan. Faktor ini mencakup hal-hal keterlibatan hubungan dengan organisasi, dukungan atau bantuan dari organisasi, dan informasi dari organisasi. Iklim
komunikasi, dan kepuasan kerja. Ketika individu membicarakan sikap karyawan, yang sering dimaksudkan adalah kepuasan kerja. Kebanyakan dari kita percaya bahwa pekerjaan harus memiliki pengalaman positif agar dapat menikmati pekerjaan. Mendefinisikan kepuasan kerja adalah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Kepuasan kerja merupakan tolak ukur dari efektif atau tidaknya pekerjaan seseorang dalam organisasi. Mendeskripsikan kepuasan kerja adalah keadaan emosi senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Dalam upaya mengoptimalkan kinerja, salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen adalah kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja merupakan sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan cenderung bertahan dalam perusahaan tempatnya bekerja. Dalam mengukur kepuasan kerja, peneliti menggunakan 5 dimensi, yaitu pekerja itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Di antaranya adalah karakteristik pekerjaan dan iklim komunikasi. Persepsi karyawan pada pekerjaan dapat menjelaskan meningkatnya kepuasan kerja keseluruhan dan kepuasan kerja intrinsik. Penelitian yang dilakukan oleh Buan et al. Pada tahun 1966 yang menemukan bahwa karakteristik pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal yang serupa juga dibuktikan oleh penelitian Subyantoro yang menjelaskan bahwa karakteristik pekerjaan mempengaruhi langsung terhadap kepuasan kerja karyawan. Karyawan akan merasa puas dengan pekerjaannya apabila mereka memahami karakteristik dari pekerjaan yang dikerjakan. Semakin mereka mengetahui karakteristik pekerjaan mereka, maka mereka akan semakin puas dengan pekerjaannya.